Sin lalu akan memperlihatkan jika di zaman perang dulu, penggunaan obat-obatan terlarang memang diperbolehkan kepada para tentara. Karena jika para tentara mengkonsumsinya, maka mereka akan tambah berani dan percaya diri. Namun setelah perang berakhir, para tentara justru kecanduan dan malah menjadi gila, berani melakukan apapun demi mendapatkan barang haram tersebut. Salah satu korbannya adalah Jaksa Jang. Saat dirinya masih kecil, sang ayah yang sudah kecanduan barang haram tersebut sampai membunuh ibunya, hingga Jang pun memutuskan untuk kabur dari rumah membawa adiknya karena sang ayah terus kecanduan barang tersebut hingga gila. Lalu di masa kini, ayah Jaksa Jang masih di dalam rumah sakit jiwa walaupun dia sudah sembuh dari kecanduannya. Itulah mengapa Jaksa Jang sangat bersemangat jika harus menangani kasus peredaran narkoba. Sementara adik Jaksa Jang yang bernama Yeon kini bekerja sebagai buruh pabrik, di mana setiap minggunya Jaksa Jang selalu menjenguknya. Setelah itu, Jaksa Jang menghadiri persidangan pembunuhan Taeyong yang dilakukan oleh kedua tentara. Saat itu, Jaksa Jang menuntut agar hakim menghukum mati keduanya agar menciptakan rasa takut bagi semua orang yang ingin melakukan kejahatan. Tuntutan tersebut pun mendapatkan respon baik dari para warga yang hadir, namun tidak dengan kepala jaksa yang menyayangkan tindakan Jaksa Jang karena itu bisa membuat hubungan antara Amerika dengan Korea Selatan memanas. Namun, Jaksa Jang tidak peduli dan akan tetap menegakkan hukum sesuai aturan, membuat kepala jaksa geram dan kembali mengingatkan agar Jaksa Jang tidak mengusik KCIA. Namun lagi-lagi, Jang membantah karena jika KCIA memang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba, maka ia akan tetap menanganinya. Sementara itu, Kitai melapor pada Huang jika ia sudah menghilangkan nyawa Gemji dan untuk buku pesannya sebenarnya sejak awal tidak ada. Mendengar hal tersebut, Huang pun merasa lega, namun ia masih kecewa pada Kitai yang malah bertindak seenaknya dengan datang ke Jepang untuk berbisnis dengan Ikeda, melanjutkan apa yang dilakukan oleh pemimpin Cho. Alhasil, Huang langsung menghajar Kitai, membuat Kitai memohon ampun dan berjanji akan memberikan uang 200 juta won setiap bulannya jika ia tetap diizinkan menjalankan bisnisnya. Kita yakin Huang pasti setuju karena dengan bisnis ini maka Huang tidak perlu lagi tunduk kepada Cheon. Mendengar hal itu, Huang jelas marah dan takut jika mereka ketahuan maka mereka akan dalam bahaya. Namun Kitai memastikan jika mereka ketahuan maka Dae-il yang akan menjadi tumbalnya. Akhirnya Huang pun setuju, namun ia menaikkan uang setorannya menjadi 300 juta won, membuat Kitai siap memberikannya. Setelah itu, Kitai mendatangi Pyohaksu, tahu jika dialah yang telah mengadukannya kepada Huang. Namun, Pyohaksu mengatakan jika Jaksa Jang lah yang telah memberikan informasi tersebut kepada Huang. Alhasil, Kitai pun meminta maaf dan meminta kepada Pyohaksu agar mau mempertemukannya dengan Cheon. Dengan bayaran mahal, tentu saja Pyohaksu mau dan segera menghubungi Cheon untuk mengungkapkannya. Di sisi lain, Ye Jin terus mengorek informasi dari Soyoung, namun di saat itu ia pamit untuk pergi sehingga Jaksa Jang lah yang langsung mengikutinya dari belakang. Dan dari sinilah Jaksa Jang akhirnya tahu jika Soyoung berkencan dengan Kang Dae-il. Jang pun langsung menghampirinya ketika sedang pergi ke toilet, membuat Dae-il kesal karena Jang selalu mengganggunya. Jaksa Jang pun kemudian menagih janji Dae-il yang mau membantunya, di mana saat ini dirinya akan mengincar Kitai, yang membuat Dae-il terkejut karena Dae-il yakin jika Jang pasti akan kalah dari Kitai. Jang langsung memukul Dae-il dan mengungkapkan jika ia tidak takut dengan siapapun, walaupun itu KCIA sekalipun. Setelah sampai di kantor, Jaksa Jang tiba-tiba ditelepon Kitai yang mengajaknya bertemu. Jang pun lalu mengajak Kitai ke kantornya saja saat yang lain sudah pulang. Singkatnya, mereka pun makan malam di kantor Jang, di mana Jang langsung bertanya apa tujuan Kitai menemui dirinya. Jang juga bertanya apa yang dilakukan Kitai kepada pemimpin Cho karena tiba-tiba ia menghilang begitu saja. Kitai pun menjawab jika ia tidak tahu karena menurut informasi, pemimpin Cho kini berada di Filipina. Setelah itu, Jang pun menyindir Kitai dengan bercerita jika ia sempat menangkap seorang pengedar di bioskop, di mana si pengedar mengaku jika dirinya sama saja mengabdi kepada negara karena ia telah menjual barangnya ke Jepang. Mendengar sindiran percakapan dengan adiknya itu, Kitai pun balik menyindir adik Jang yang ternyata pelatih gitar adiknya didanai oleh Korea Utara. Jadi, ia memperingatkan agar adik Jaksa Jang berhati-hati.
Setelah itu, Kitai pun pergi meninggalkan Jaksa Jang, membuat Jang berkata jika mereka pasti akan bertemu lagi dengan situasi yang berbeda. Keesokan harinya, Jaksa Jang bertemu dengan Dae-il yang memberikan informasi jika Kitai akan melakukan transaksi dengan Ikeda di Osaka, Jepang. Alhasil, Jaksa Jang pun memutuskan akan pergi ke Osaka mengintai jalannya transaksi. Lalu ia juga meminta catatan tentang Minsun, guru les gitar adiknya yang diduga Kitai menerima dana dari Korea Utara. Namun setelah melihat catatan Minsun, Jang tidak menemukan kejanggalan sama sekali. Sementara itu, Kitai melapor pada Huang jika ia akan melakukan transaksi dengan Ikeda di Jepang dalam jumlah yang banyak. Huang pun menyuruh agar Kitai berhati-hati dan jangan sampai lupa dengan uang komisinya. Setelah itu, Huang memanggil Pyohaku datang, di mana Huang menyuruh agar Pyohaku ikut menemani Kitai, yang tentu saja membuat Kitai terkejut. Alhasil, setelah itu Kitai langsung menuju ke ruangannya untuk mendengarkan percakapan mereka berdua. Huang ternyata menyuruh agar Pyohaku membunuh Kitai setelah transaksinya selesai. Sementara itu di Jepang, Ikeda memberikan laporan keuangannya kepada ayah angkatnya, di mana saat itu Ikeda juga memberitahu jika ia akan bekerja sama dengan pengedar dari Korea karena barang yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi. Singkatnya, Jang dan Yejin akhirnya sampai di Osaka, di mana saat itu mereka hanya kebagian satu kamar saja, membuat mereka terpaksa harus berbagi kamar. Lalu keesokan harinya, Jaksa Jang pun bergerak memantau pertemuan tersebut lalu memfotonya sebagai barang bukti. Kitai dibuat terkejut karena Ikeda memasok barang-barangnya menggunakan ikan segar sehingga mereka tidak akan dicurigai. Kemudian transaksi pun dilakukan dan setelah selesai, Ikeda meminta agar ia berbicara empat mata dengan Kitai, membuat Pyohaku pun membiarkannya. Ikeda lalu mengajak Kitai ke kampung Korea, tempat dirinya dibesarkan dulu bersama kedua orang tuanya. Ikeda sengaja mengajak Kitai ke sana karena ia ingin menyantap makanan yang dulu sering ia santap. Secara kebetulan, ternyata Kitai juga pernah tinggal di sana bersama kedua orang tuanya dulu. Dan setelah kedua orang tuanya meninggal, Kitai pun pindah ke Korea bersama kedua adiknya. Setelah itu, Ikeda membahas bisnis mereka, di mana Ikeda meminta pasokan barang lebih banyak lagi karena mereka akan melebarkan sayap sampai ke Taiwan. Sementara itu, Huang mendapatkan informasi dari Pyohaku jika transaksinya berjalan dengan lancar dan sekarang mereka sedang menuju ke Korea. Huang pun lalu mengingatkan Pyohaku agar membereskan Kitai sesegera mungkin. Dan di saat itu juga, Pyohaku langsung mendatangi Kitai yang sedang menghitung uang, lalu menodongkan pistol ke arahnya. Sementara itu, Jaksa Jang yang sudah sampai di Korea menunggu kedatangan Kitai dan yang lain, di mana saat itu ia menduga jika organisasi KCIA terlibat dalam pengedaran narkoba. Namun saat kapal sudah sampai, mereka tidak melihat kedatangan Kitai dan hanya melihat Pyohaku saja. Tak berselang lama, datang sebuah mobil yang ternyata itu adalah Huang, membuat Jang pun merasa terkejut. Huang lalu menyuruh Pyohaku membereskan Dae-il juga agar mereka bisa mengambil alih pabrik barunya. Sementara itu, Jaksa Jang terus mengikuti kemana perginya Huang sambil menyuruh bawahannya bersiaga di dermaga karena Kitai belum juga terlihat. Namun di saat itu, mobil Jaksa Jang tiba-tiba malah mogok, sementara Huang seperti biasa menuju ke kuil untuk menyimpan uang-uangnya. Sebelum masuk ke kuil, Huang ingin tahu apa yang Kitai katakan sebelum ia dieksekusi. Pyohaku menjawab jika Kitai hanya berlutut saja lalu memohon ampun. Di sisi lain, Jaksa Jang terpaksa jalan kaki mencari kemana perginya Huang, dan ketika melihat Pyohaku lewat sendirian, ia jadi tahu jika Huang berada di kuil. Huang sendiri kini mulai masuk ke dalam ruang rahasia untuk menyimpan semua uang-uangnya. Namun saat membuka berangkas, Huang terkejut karena semua isinya sudah kosong, diikuti dengan kemunculan Kitai dari kegelapan. Tanpa basa-basi, Kitai langsung menembaki bosnya tersebut. Jaksa Jang yang sampai di kuil merasa bingung di mana keberadaan Huang saat ini. Dan ketika menemukan ruangan rahasia, Jaksa Jang pun terkejut ketika melihat Huang yang sudah bersimpah darah. Kitai yang bersembunyi di dalam gelap tidak ketahuan karena saat itu Jang hanya fokus kepada Huang saja dan segera kembali ke atas untuk meminta pertolongan. Lalu di saat itulah Kitai kembali lalu membakar kuil tersebut untuk menghilangkan jejak.
Jang yang sedang menelepon ambulan langsung panik ketika melihat ada kepulan asap yang ternyata kuil tersebut sudah dilalap si jago merah. Jang berusaha memadamkan api menggunakan air, namun sayangnya api itu sudah sangat besar sehingga Jang hanya bisa melihat kuil tersebut terbakar. Scene lalu akan kembali ke masa perang Vietnam. Saat itu Kitai merupakan seorang pemimpin pasukan di mana Kitai merasa sangat bersalah dan muak kepada atasan karena misinya kala itu membuat semua bawahannya tewas. Dan itulah salah satu alasan mengapa Kitai keluar dari militer secara tidak terhormat. Kembali ke masa sekarang, Pyohaksu melapor pada Cheon jika Kitai sudah membereskan Huang dan sebentar lagi akan menemuinya. Sementara di kuil, Jaksa Jang masih saja meratapi kesalahannya yang tak bisa menyelamatkan Huang dan malah meninggalkannya di dalam kuil. Lalu tak berselang lama, Pyohaksu datang di mana Jaksa Jang curiga jika Pyohaksu lah yang telah membunuh Huang di dalam kuil. Alhasil, Pyohaksu pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sementara itu, Kitai mendapatkan laporan dari bawahannya jika Pyohaksu baru saja ditangkap oleh Jaksa Jang atas dugaan pembunuhan kepada Huang. Lalu bawahan Kitai pun bertanya dari mana Kitai dan apa yang baru saja dia lakukan setelah melihat baju Kitai yang banyak percikan darah. Namun, Kitai tidak menjawab dan hanya menyuruh bawahannya menyiapkan mobil karena ia akan segera menuju ke Seoul. Di kantor, Jaksa Jang terus mendesak agar Pyohaksu mengaku jika ialah yang telah membunuh Huang. Namun Pyohaksu menjawab jika ia hanya mengantarkan Huang ke kuil saja, lalu setelah itu pergi sebentar membeli rokok. Jang pun masih curiga jika Pyohaksu membunuh Huang sebelum ia membeli rokok. Namun Pyohaksu malah menertawakan tuduhan tersebut, lalu bertanya siapa yang membakar kuilnya jika ia saja masih berada di warung. Perkataan dari Pyohaksu pun mulai masuk akal bagi Jang dan kini curiga jika Kitailah dalangnya dengan dibantu oleh Pyohaksu karena mereka berdua sempat bersama dari Jepang. Jang juga memberikan bukti foto kebersamaan mereka berdua yang menjalankan transaksi barang haram dengan Yakuza Jepang. Jang yakin jika Pyohaksu dan Kitai bekerja sama membunuh Huang agar bisa mengambil semua uang-uangnya. Mendengar semua tuduhan tersebut, Pyohaksu masih merasa santai karena Jaksa Jang tidak mempunyai bukti yang kuat. Tak berselang lama, kepala jaksa datang memanggil Jaksa Jang di mana saat itu Jaksa Jang mulai menjelaskan penyelidikannya mengenai Pyohaksu dan Kitai yang menurutnya bekerja sama membunuh Huang demi keuntungan mereka setelah menjual barang haramnya. Mendengar penyelidikan tersebut, kepala jaksa pun kesal karena Jaksa Jang malah mengusut orang-orang dari KCIA. Sementara itu, Kitai mendatangi Cheon sambil membawa uang-uang milik Huang yang ia ambil dari brangasnya. Selain itu, Kitai juga membawa buku catatan milik Genji yang ia temukan di dalam tasnya sesudah Genji tewas. Cheon pun kemudian penasaran mengapa Kitai melakukan ini semua, yang bahkan ia bisa saja membawa kabur uang milik Huang. Kitai menjawab jika ia ingin mengabdi kepada Cheon dan jika Cheon percaya maka Kitai berjanji akan memberikan banyak uang kepadanya. Cheon pun menyanjung kesetiaan dari Kitai dan menyuruhnya duduk di kursi miliknya sekarang. Namun Kitai justru berlutut menandakan jika ia akan setia kepada Cheon. Kembali ke kantor kejaksaan, Jaksa Jang terus memojokkan Pyohaksu agar mengaku jika dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Jang kemudian menunjukkan motif lain dari Pyohaksu jika dialah yang akan menjadi direktur selanjutnya jika Huang naik jabatan. Namun Pyohaksu tetap diam tanpa kata hingga beberapa saat kemudian orang-orang KCIA datang menjemput Pyohaksu, membuat Jaksa Jang pun marah kepada kepala jaksa karena mengganggu penyelidikannya. Kepala jaksa pun beralasan jika Jang tidak memiliki bukti kuat, terlebih lagi ini adalah perintah dari atasan. Dan kini kepala jaksa menyuruh agar Jaksa Jang lebih berhati-hati karena ia sudah berani mengusik orang-orang KCIA. Sementara itu, di gedung kepresidenan, Cheon dan Yongchul terlibat adu mulut di mana Yongchul menyindir agar Cheon berhati-hati karena setelah kematian Huang kemungkinan yang selanjutnya adalah dirinya. Cheon pun balik mengancam jika dirinya kini punya buku milik Genji yang mana di dalam buku tersebut banyak rahasia dari para kalangan atas termasuk Yongchul. Di sisi lain, Pyohaksu mulai curiga jika ada orang yang membocorkan transaksi mereka di Jepang, karena bagaimana bisa Jaksa Jang bisa tahu akan hal itu. Kitai pun kemudian curiga dengan dua orang yaitu Dae-il dan adiknya karena hanya mereka berdualah yang tahu.
Alhasil Kitai pun mendatangi mereka di pabrik yang mana mereka sedang asik bermesraan. Kitai kemudian menyuruh adiknya keluar karena ia ingin berbicara kepada Dail. Kitai kemudian menyindir Dail, menyinggung soal keloyalitasan seseorang yang dimana jika seseorang dikhianati maka itu adalah hal yang paling susah dimaafkan. Kitai sudah sangat yakin jika Dail lah informan dari Chak Sajang dan langsung menanyakan akan hal tersebut. Dail pun menjawab jika ia tidak tahu apa-apa dan menyuruh Kitai membunuhnya saja jika tidak percaya. Alhasil, keesokan harinya Dail menemui Chak Sajang mengutarakan jika ia akan berhenti menjadi informan Chak Sajang karena kemarin ia hampir ketahuan oleh Kitai. Namun, di sini Chak Sajang justru mendorong Dail agar tetap membantunya karena jika Kitai tertangkap maka hidup Dail akan tenang. Alhasil, Dail pun percaya pada Chang dan memberikan informasi jika malam ini Yakuza Jepang akan mengirimkan bahan baku kepada Kitai. Chang pun langsung mengumpulkan anggotanya untuk membahas misi kali ini yang mana misi ini tidak boleh gagal apapun yang terjadi. Chang pun lalu membagi mereka menjadi 2 tim, satu berjaga di dermaga, lalu satu lagi melakukan penggerebekan di pabrik. Chang menyemangati anggota timnya karena ini adalah kesempatan emas bagi mereka. Singkatnya, Chak Sajang dan anggota tim 1 mendatangi kapal di pelabuhan yang ingin mengirimkan barang baku narkoba, di mana saat itu terjadi perkelahian di antara mereka. Lalu untuk tim 2 yang dipimpin oleh Yejin langsung menggerebek pabrik yang dijadikan peternakan babi itu, di mana mereka langsung terlibat perkelahian yang sengit. Setelah mereka berhasil mengalahkan orang-orang tersebut, ternyata tidak ada yang mencurigakan, di mana ternyata mereka semua dijebak oleh Dail yang sebelumnya disuruh oleh Kitai mengecoh Chak Sajang. Kesal karena dibohongi, akhirnya Chang memerintahkan para bawahannya mencari keberadaan Dail lalu mengawasi setiap gerak-geriknya. Tak berselang lama, mereka kedatangan tim inspeksi yang akan menggeledah kantor Chang karena diduga Chang menjual obat-obatan terlarang hasil sitaan. Mendengar tuduhan tersebut, Chang jelas merasa marah kepada kepala jaksa, namun si kepala jaksa tidak bisa melakukan apa-apa karena ia terus mendapatkan tekanan dari atasannya. Kepala jaksa lalu memerintahkan Chak Sajang agar berhenti menyelidiki Kitai karena yang ada di belakangnya adalah Cheon, pemimpin tertinggi KCIA, dan jika Chak Sajang terus memaksa, maka nasib buruk akan menimpa semua bawahannya, bukan cuma Chak Sajang. Alhasil, Chak Sajang pun sangat kesal akan hal tersebut. Kemudian kepala jaksa melapor kepada Yongchul jika kini Cheon ikut campur dalam kasus yang sedang diselidiki. Sementara di Jepang, ayah angkat Ikeda membahas mengenai geng mereka yang akhir-akhir ini sudah mengalami penurunan akibat bisnis narkoba mereka yang semakin sepi. Bahkan geng Yakuza saingan mereka kini banyak yang sudah bangkrut akibat ketatnya pengawasan. Ikeda pun kemudian berbicara mengutarakan tujuannya jika ia akan tetap menjalankan bisnisnya, yang mana ia akan bekerja sama dengan geng dari Korea yang membuat pabrik di sana. Ikeda menjelaskan jika di Korea hukum masih lemah di mana para petinggi bisa dengan mudah mempermainkannya. Namun, bisnis tersebut justru membuat salah satu petinggi geng marah karena itu bisa membuat ketegangan antara Korea dan Jepang. Akan tetapi, ayah Ikeda akan mendukung apa yang dilakukan oleh Ikeda asalkan Ikeda tak melakukan kesalahan, karena jika itu terjadi, maka masa depan geng mereka akan terancam. Setelah itu, Ikeda pergi ke Korea untuk menemui Cheon. Di sana, Ikeda mengatakan kepada Cheon jika ia bisa mempercayai Kitai, namun yang menjadi masalah sekarang adalah Kitai memiliki adik seorang tentara, dan jika sang adik tahu jika Kitai adalah bandar, maka itu pasti bisa mengganggu bisnis mereka. Sementara itu di kamp militer Korea, ada salah satu tentara yang mendapatkan bulian dari teman-temannya, di mana perbuatannya itu sudah sangat tidak biasa. Saat semuanya tidak berani menolong, Ki-hyun langsung turun dan membantu rekannya itu untuk bangkit. Lalu di malam harinya, tentara yang mendapatkan bulian tadi meminta izin kepada Ki-hyun yang sedang berjaga untuk masuk ke dalam ruang istirahat, di mana saat itu si tentara yang terkena bulian tadi langsung membunuh rekan-rekannya yang suka membulinya. Sang jenderal yang mengetahui kejadian itu langsung memarahi sang kapten karena jika berita ini sampai ke petinggi, maka mereka pasti akan mendapatkan sanksi. Alhasil, karena tidak terima terkena marah, kapten yang bernama Jung itu pun melampiaskannya kepada Ki-hyun karena merasa jika Ki-hyun lah yang tidak bisa mencegah kejadian tersebut saat berjaga.
Alhasil keesokan harinya datanglah tim penyidik yang dipimpin oleh Namsang untuk menginterogasi Ki-hyun dan yang lainnya. Namsang kemudian meminta agar Ki-hyun berbohong tentang kejadian kemarin agar mereka semua tidak terkena masalah. Namun Ki-hyun yang notabene adalah orang yang lurus, jelas menolak dan ingin menceritakan semua yang terjadi. Tentu saja di sini Namsang langsung marah kepada Ki-hyun. Setelah selesai diinterogasi, Ki-hyun kedatangan tamu yang ternyata adalah Jaksa Jang. Jaksa Jang langsung to the point memberikan informasi jika kakaknya Ki-tae adalah seorang bandar narkoba, di mana Ki-tae juga melibatkan adik perempuannya So-young. Jaksa Jang meminta kepada Ki-hyun membujuk kedua kakaknya itu agar mengakui semua perbuatannya, karena jika tidak maka kedua kakaknya dan bahkan Ki-hyun akan mendapatkan hukuman berat. Namun Ki-hyun menolak dan meminta agar Jaksa Jang menangani sendiri masalahnya karena ia tidak tahu apa-apa. Alhasil sebelum pergi, Jaksa Jang meyakinkan Ki-hyun jika ia akan benar-benar menangkap kedua kakaknya lalu menghukum mereka, dan Ki-hyun juga harus bersiap mendapatkan konsekuensinya. Di sisi lain, Ki-tae diberitahu bawahannya jika adiknya Ki-hyun baru saja mendapatkan siksaan dari atasannya. Mendengar hal tersebut, tentu saja Ki-tae tidak terima dan langsung mendatangi kamp militer. Sesampainya di sana, Ki-tae langsung menemui Kapten Jung lalu menghajarnya, memperingatkan Jung agar tidak macam-macam lagi dengan adiknya. Kapten Jung yang tahu jika Ki-tae adalah salah satu petinggi KCIA jelas merasa ketakutan dan meminta maaf padanya. Setelah itu, Ki-hyun mendatangi Ki-tae. Ia marah karena Ki-tae selalu saja mencampuri urusannya. Namun Ki-tae mengungkapkan jika ia ingin yang terbaik bagi Ki-hyun. Bahkan bulan depan, Ki-hyun akan naik jabatan berkat bantuannya. Namun, Ki-hyun menolak jabatan tersebut karena ia akan pergi ke Vietnam. Mendengar hal tersebut, Ki-tae jelas marah karena pergi ke sana sama saja dengan masuk ke dalam jurang. Ki-hyun kemudian memberikan kartu nama Jaksa Jang dan memberitahu jika ia sudah tahu perbuatan Ki-tae. Ki-hyun berharap kakaknya bisa berubah demi masa depan mereka semua. Lalu ia pun pergi meninggalkan Ki-tae yang saat itu langsung terdiam. Sementara itu, Jang yang baru saja pulang memutuskan untuk memasak mie, namun karena stok mie di sana habis, ia pun segera pergi untuk membelinya. Namun saat airnya sudah mendidih, Jang belum juga pulang yang membuat Ye-jin khawatir. Ternyata saat itu Jaksa Jang diculik oleh Ki-tae bersama dengan adiknya Ye-eun. Ki-tae ingin membuat perhitungan dengan Jaksa Jang karena selalu mengusik dirinya. Ki-tae kembali membahas mengenai Kim Min-sun, guru les gitar Ye-eun yang merupakan mata-mata Korea Utara. Jang pun menyuruh adiknya tidak berbicara apapun agar tidak memberatkan hukumannya nanti. Ki-tae lalu memutar suara rekaman Min-sun yang mengaku jika dia dan adik Jang Ye-eun menjalankan organisasi bawah tanah dari Korea Utara. Hal tersebut membuat Jaksa Jang sangat ketakutan karena kini Ye-eun dalam bahaya. Ki-tae pun mengingatkan Jang jika Jang tak akan bisa mengalahkannya jika tidak memiliki jabatan. Di sisi lain, kepala jaksa mendatangi Jaksa Agung melapor jika adik Jaksa Jang ditangkap KCIA sebagai mata-mata Korea Utara. Dan kemungkinan Jaksa Jang juga akan ikut terlibat dalam kasus ini. Kepala jaksa pun meminta agar Jaksa Agung segera bertindak, jika tidak maka nama kejaksaan akan tercoreng. Alhasil, Yong-chul mendapatkan laporan jika kejaksaan melakukan protes karena salah satu jaksanya diculik oleh pihak KCIA. Yong-chul pun segera menemui Cheon dan memperingatkannya agar tidak terlalu berlebihan dalam bertindak, karena sebentar lagi pemilu akan dilaksanakan dan jangan sampai mereka mencoreng nama baik sang presiden. Alhasil, karena ini menyangkut nama sang presiden, Cheon pun menelepon Pyo Hak-soo menyuruh Ki-tae membebaskan Jaksa Jang. Alhasil, Pyo Hak-soo langsung mendatangi Ki-tae untuk menyampaikan perintah dari Cheon itu. Pyo Hak-soo pun merasa kesal karena Ki-tae selalu bertindak sendirian tanpa memberitahu dirinya terlebih dahulu. Setelah itu, Pyo Hak-soo melepaskan Jaksa Jang di suatu tempat, di mana saat itu Pyo Hak-soo mengajak Jaksa Jang bekerja sama untuk menjatuhkan Ki-tae, karena Pyo Hak-soo tahu jika suatu saat Ki-tae pasti akan mengincar dirinya. Pyo Hak-soo juga meyakinkan Jaksa Jang jika adiknya kini akan aman, jadi ia berharap Jaksa Jang mau menerima tawarannya. Setelah sampai di markas, Ye-jin dan Kim terkejut ketika melihat wajah Jaksa Jang yang terluka. Jang kemudian menyuruh agar mereka kembali ke kantor dan menghentikan penyelidikan terhadap Ki-tae.
Di sisi lain, Kitai melapor pada Ikeda jika kini keadaan Korea sudah terkendali setelah ia mengancam jaksa Jang. Jadi kini Kitai menyuruh Ikeda segera memasok bahan baku lagi agar bisnis mereka bisa berjalan dengan lancar. Nah, karena mereka membutuhkan bahan baku yang sangat banyak, akhirnya Ikeda mengajak Kitai ke Vietnam untuk menemui si pemasok. Di waktu yang bersamaan, Ki Hyun juga masih berada di Vietnam menjadi tentara kiriman dari Korea dan Amerika. Rekan Ki Hyun memberitahu jika di Vietnam sering terjadi penyelewengan senjata oleh para tentara Korea, di mana mereka menjual senjata tersebut kepada tentara pemberontak Vietnam. Setelah itu, Ki Hyun dipanggil atasan dan diberi tugas untuk menjadi bawahan petinggi Chu dan memata-matainya. Sementara di Korea, Jang dipertemukan dengan Yong Chul oleh kepala jaksa, di mana saat itu Yong Chul memuji keberanian Jang dalam mengusut kasus CIA. Jang pun kemudian meminta dukungan dari Yong Chul, di mana ia siap menjungkalkan Kitai sekaligus Cheon sebagai petinggi CIA. Mendengar jika targetnya adalah Cheon, Yong Chul pun tertarik dan akan mendukung penuh jaksa Jang. Setelah itu, jaksa Jang menemui Pyo Hak-soo lalu menagih janji jika Pyo Hak-soo akan bekerja sama dengannya untuk menjatuhkan Kitai. Jang lalu meminta rekaman saat Kitai menyerahkan uang kepada Cheon. Kemudian, Pyo Hak-soo mendatangi Kitai untuk bertanya apakah benar Kitai akan pergi ke Vietnam bersama Ikeda. Kitai pun membenarkan hal tersebut dan meminta Pyo Hak-soo untuk mengawasi jaksa Jang agar ia tidak macam-macam. Lalu setelah Kitai pergi dari ruangannya, Pyo Hak-soo segera mencari rekaman di lemari kerja Kitai. Di sisi lain, Ki Hyun akhirnya bekerja di bawah Komandan Chu, di mana ternyata Komandan Chu adalah komandan yang tidak memperdulikan perang dan hanya fokus kepada para tamunya saja. Itulah mengapa Ki Hyun disuruh memata-matainya, karena Komandan Chu dicurigai menyelewengkan senjata militer dan menjualnya kepada pasukan pemberontak Vietnam. Sementara itu, Kitai dan Ikeda akhirnya tiba di Vietnam lalu pergi ke sebuah tempat untuk menemui seseorang. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka bertemu dengan Jason Chang yang merupakan pemasok bahan baku narkoba besar di kawasan Asia. Di saat yang bersamaan, Ki Hyun dan Komandan Chu juga tiba di tempat tersebut, di mana saat itu Komandan Chu menyuruh Ki Hyun menunggunya di mobil karena ia akan menemui seseorang. Jelas saja Ki Hyun tidak mau menurut dan mengambil peralatan penyadap di mobilnya lalu mengikuti Komandan Chu naik ke atas. Ki Hyun lalu masuk ke ruangan sebelah yang dipakai Komandan Chu untuk mendengarkan percakapannya. Dan dari sinilah Ki Hyun akhirnya percaya jika Komandan Chu menjual persenjataan kepada para pemberontak Vietnam. Namun di saat itu tiba-tiba Jason Chang mengajak Kitai dan Ikeda mengobrol di ruangan yang sedang dimasuki oleh Ki Hyun, sehingga Ki Hyun langsung keluar melewati jendela. Di saat itulah Ki Hyun pun curiga karena mendengar suara kakaknya di ruangan tersebut. Dan saat membuka jendelanya sedikit, Ki Hyun akhirnya percaya sekaligus kecewa jika kakaknya Kitai memanglah bandar narkoba, karena Kitai sedang bernegosiasi dengan Jason Chang mengenai bahan baku. Selesai bernegosiasi, Kitai pun hendak pergi dari sana, namun ketika melihat ada anak kecil mencurigakan membawa tas, Kitai langsung melindungi Ikeda yang ternyata tas tersebut berisi bom yang langsung meledak. Di saat itu, Kitai juga melihat sosok Ki Hyun adiknya yang mengalami luka di wajah. Merasa khawatir dengan kondisi sang adik, Kitai berusaha mendekatinya, namun Ki Hyun yang sudah kecewa tidak mau didekati kakaknya, kemudian pergi dari sana. Di Korea, jaksa Jang dan Ye Jin mengintai pergerakan Soyoung yang saat itu akan bertemu dengan Dae-il. Soyoung memberikan barang haramnya kepada Dae-il, di mana saat itu tim jaksa Jang langsung bergerak mengepung mereka berdua. Setelah tertangkap, Dae-il langsung diinterogasi oleh Jang yang merasa kecewa karena Dae-il sempat membohonginya beberapa hari yang lalu. Jang pun kini tidak akan membiarkan Dae-il bebas sebelum Dae-il membuat pernyataan jika dirinya berada di bawah naungan Kitai dalam menjalankan bisnisnya. Di ruangan sebelah, Ye Jin juga melakukan interogasi kepada Soyoung meminta buku besar bisnis milik Kitai tersebut. Tentu saja Soyoung menolak lalu menjelaskan jika ia tidak akan membiarkan kakaknya dalam bahaya. Soyoung ingat betul jika kakaknya Kitai adalah tulang punggung keluarga, dan jika tidak ada dia maka Soyoung dan adiknya kemungkinan tidak bisa bertahan hidup. Maka dari itu Soyoung tidak akan pernah mengkhianati kakaknya. Singkatnya, Dae-il akhirnya mau memberikan kesaksian jika dirinya disuruh oleh Kitai menjalankan bisnis gelapnya ini.
Pernyataan tersebut tentu saja membuat Jang berani bertindak, lalu mengerahkan pasukan untuk menggeledah kantor KCIA Busan yang dipimpin oleh Kitae. Perkelahian pun mewarnai aksi penggeledahan tersebut, di mana Jaksa Jang terlihat santai sambil menyalakan rokoknya. Selain itu, Kitae juga akhirnya ditangkap saat tiba di bandara setelah pulang dari Vietnam. Dengan surat yang resmi, Jang mengatakan jika Kitae tidak akan bisa lari lagi, yang pada akhirnya Kitae pun hanya menurut. Di sisi lain, Presiden sedang mengadakan kampanye besar-besaran, di mana saat itu Cheon mendapatkan informasi penggeledahan kantor KCIA Busan dan juga penangkapan Kitae. Kabar serupa juga diterima oleh Yongchul sehingga membuat Yongchul senang ketika melihat Cheon panik. Kembali ke Jaksa Jang, saat itu ia memutar rekaman suara Kang Dae-il yang mengakui semuanya. Akibat kasus ini mencuat, kini wajah KCIA jadi tercoreng sehingga Cheon pun terkena imbasnya, tidak mendapatkan respon baik dari para petinggi kepresidenan. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Yongchul yang terus mendekati sang presiden. Kembali ke interogasi, Jaksa Jang meminta Kitae menyerahkan rekaman saat dirinya menyerahkan uang kepada Cheon, agar Kitae bisa membawa teman masuk ke dalam penjara. Namun Kitae menjawab jika ia tidak memiliki rekaman apapun dan bahkan pihak kejaksaan yang sudah menggeledah pun tak menemukannya di kantor. Sementara itu, Pyohaksu masuk ke ruangan Kitae dan mencari kaset rekaman yang kemungkinan dilewatkan oleh pihak kejaksaan. Dan ketika memeriksa dengan teliti, akhirnya Pyohaksu menemukan kaset tersebut. Kembali ke ruangan interogasi, saat itu Kitae tak mengungkapkan apa-apa lagi dan akan menceritakan kisahnya dulu saat menjadi seorang tentara. Jadi dulu ia dan bawahannya mendapatkan tugas menyusuri terowongan bawah tanah untuk membuktikan jika di dalam banyak tentara pemberontak Vietnam. Setelah tahu jika di dalam banyak sekali tentara musuh, Kitae justru disuruh tetap masuk ke dalam oleh atasan, di mana tak berselang lama terowongan itu pun diledakkan, membuat semua pasukan Kitae tewas bersama para tentara pemberontak Vietnam lainnya. Kitae mengungkapkan kekecewaannya terhadap petinggi militer yang mengorbankan pasukannya demi bisa membunuh banyak musuh. Dari situlah, Kitae sangat membenci pemerintahan Korea dan keluar dari militer secara tidak terhormat. Kitae pun lalu mengingatkan sesuatu kepada Jang jika mereka yang tidak punya pangkat akan terus-menerus disuruh dan ketika berhasil yang akan mendapatkan hasilnya adalah para atasan. Jadi menurut Kitae, jika Jaksa Jang tidak punya kuasa, maka keadilan yang diinginkan oleh Jaksa Jang tidak akan pernah terlaksana. Di sisi lain, Pyohaksu menemui Cheon lalu menyerahkan kaset yang ia temukan di meja milik Kitae. Kembali ke ruangan interogasi, Jaksa Jang akhirnya naik pitam saat Kitae menyinggung ayahnya yang gila akibat kecanduan obat-obatan terlarang. Di sisi lain, Dae-il yang mulai sakau akhirnya mengamuk di dalam ruangan interogasi. Sementara itu, Cheon menemui Yongchul dan memutarkan isi rekaman yang ada di kaset milik Kitae, yang ternyata isinya adalah bukti jika Yongchul menyuap pihak kontraktor agar memenangkan tender pembangunan. Alhasil, Yongchul pun sangat marah karena Cheon mengancamnya seperti itu. Di sisi lain, Dae-il semakin menggila setelah dirinya berhalusinasi melihat bayangan dirinya menjadi zombie. Kembali ke ruangan interogasi, Kitae yang berhasil mengajar Jang akhirnya berkata jujur jika selama ini ia dibantu oleh asisten Jang yaitu Kim, yang ternyata adalah mata-mata dari KCIA. Dan Kim jugalah yang ternyata membuat Dae-il menjadi gila seperti itu karena ia memberikan obat-obatan terlarang lalu menyelipkan jarum suntiknya ke dalam pakaian Dae-il. Sementara Kitae akhirnya dibebaskan oleh unit kejaksaan lain, di mana saat itu justru Janglah yang ditangkap atas tuduhan penyalahgunaan barang bukti narkoba. Setelah itu, Kitae sudah ditunggu oleh Pyohaksu yang ternyata dialah orang yang paling loyal kepada Kitae selama ini. Dan untuk nasib Jaksa Jang, kini ia dituduh menjadi backingan dari Kang Dae-il yang memasarkan narkoba menuju ke Jepang. Semuanya dimanipulasi oleh pihak KCIA sehingga reputasi Jaksa Jang benar-benar hancur. Yongchul yang tidak mau ikut terseret pun akhirnya meminta kepala jaksa untuk menyingkirkan Jaksa Jang, yang membuat kepala jaksa marah tak jelas karena merasa kasihan dengan Jaksa Jang yang dijebak. Nasib Jang dan keluarganya benar-benar menyedihkan, di mana adiknya Ye-eun juga menjadi target karena diduga menjadi mata-mata dari Korea Utara bersama guru les gitarnya. Jaksa Jang yang notabene adalah jaksa yang lurus serta jujur akhirnya terkena dampak
karena telah dijebak serta difitnah oleh negaranya sendiri. Sementara Kitai yang seharusnya menjadi tersangka masih saja bebas seenaknya menjalankan bisnisnya bersama Cheon. Kitai juga disambut baik oleh keluarga Ikeda karena berkat Kitai, geng Yakuza mereka bisa terselamatkan. Setelah itu, Kitai memberikan banyak sekali uang setoran kepada Cheon yang membuat Cheon sangat puas dengan kinerja Kitai, lalu mengangkatnya menjadi direktur utama KCIA menggantikan Huang. Dan film pun tamat.